welcome back lagi sama gua di Yes Channel ya enggak. Sekarang gua lagi bawa mobil kantor. Nah, ini sekian lama gua baru dapat sekarang gua bisa bawa. Nah, hari ini gua mau sambil cerita mengenai komparasi mobil enak versus nggak enak versi gua. Karena gua udah bawa si Ling-Ling dan gua rasa itu mobil murah paling enak saat ini. Dan gue lagi bawa mobil sejuta umat yaitu Avanza 1.3e manual, karena mobil kantor ya, jadi itu emang versi paling bawah. Jadi ya mau diapain lagi gitu kan. Tapi ya sama yang kayak gue bawa yaitu Convero DB, itu adalah mobil paling bawah juga versinya. Jadi ya samalah head to head menurut gue dari segi feature. Tapi dari segi cc itu beda, dari segi teknologi mesin juga beda. Ini gue mau bahas mengenai teknologi double VVT atau MyFact sekian atau lainnya yang sudah ada di mobil-mobil lainnya versus VVT-nya punya mesinnya GM yang dipakai di Wuling Convero. Nah, bedanya seperti yang gue pernah ulas atau gue pernah mention di Wuling Convero, yaitu Wuling Convero itu teknologinya masih jadul atau bisa dibilang ketinggalan, sedangkan kalau untuk teknologi keseluruhan di mobil Indonesia itu sudah dipastikan jadul karena memang kita ketinggalan cukup jauh dibanding kompetitor. Kalau untuk AC ya sama-sama dingin, ini juga mobil masih sama-sama barunya, bahkan lebih baru ini sedikit dibanding punya gua. Tapi ya untuk teknologi keiritan bahan bakar, gue bisa akuin ini lebih irit. By the theory, bukan by cc ya. Kalau by cc sudah dipastikan 1.3 versus 1.5 akan lebih irit 1.3. 1,8 ton GWB dengan 1,1 ton atau pokoknya seton kurang atau seton lebih dikit pasti juga beda. Even itu manual, beda gearbox juga beda. Tapi ada yang membedakan di sini yang cukup unik, yaitu dari RPM. Nah, ini yang mau gua tunjukin. Nah, pada saat mobil ini jalan, ya kan, standar ya, RPM-nya naik di atas rata-rata. Nah, untuk AC nyala itu di untuk di termostat paling dingin, tapi untuk di blower belakang sengaja gua matiin double blowernya. Nah, yang gua mau bahas bukan adanya logo Eco. Logo Eco itu dia cuma dari RPM untuk bacanya dan dari OBD. Tapi ya itu tidak berpengaruh banyak. Itu hanya sekedar indikator yang menandakan bahwa kita lagi bawa mobil dalam keadaan ekonomis. Biasanya juga kalau di semua mobil kalau RPM-nya rendah, jalannya konstan, pasti jatuhnya ekonomis. Cuman itu cuman buat sekedar kira-kira aja atau menunjukkan bahwa kita lagi di mode Eco gitu kan. Kita lagi driving green lah istilahnya, lagi bawa mobil bagus, irit. Nah, tapi yang membedakan dari mobil ini dan mobil lainnya atau di beberapa mobil-mobil lainnya yaitu adalah teknologi dual CVT. Ini gue bahas yang dual CVT, cuman kalau di tempat lain gue nggak tahu bahasanya apa. Dia ada mainan di mobilnya yang membuat RPM itu bisa drop kalau pas lagi jalan pelan banget. Nah, atau lagi berhenti. Nah, ini posisi totally berhenti, stop. Nah, ini kita lihat nih, gua nyalain. Nah, oh, bayangin tuh, itu di atas 500 RPM lebih sedikit dibanding dengan Convero yang rata-rata di hampir 1000, yaitu di 800 atau 900 RPM. Cuman pastinya gua nggak tahu. Pada saat kompresor AC nyala pun dia tidak sampai 1000, masih jatuh lagi. Dan ini yang membuat mobil ini jadi lebih irit dibanding mobil-mobil yang konvensional, karena dia sudah bisa membaca. Ditambah mesinnya pun dia sudah ada variabel tambahannya untuk membaca si driver. Jadi mau dibawa kayak gimana mobilnya itu sudah di adjust dari sana, bukan lagi dari kaki ya. Kaki bisa, cuman sudah di adjust lagi dari mesinnya buat nambahin iritnya lah, bahasa gampangnya seperti itu.
Bicara masalah impresi mengemudi ya, sebagai contoh nih, gue udah nyampe di parkiran Lotte Mart yang seperti lo tahu di video gue sebelumnya ya. Gue lagi mau nyari barang buat kebutuhan kantor mengenai virus corona. Itu gue lagi di Lotte Mart Cibitung. Pada saat nyetir parkir itu beda banget. Gue merasa mobil ini gak enak, setirnya berat, koplingnya aneh. Bahkan ini udah mobil ketiga yang gue bawa, dan hasil akhirnya ya gue tetap bilang Wuling itu untuk sekarang teknologinya paling advance untuk mobil murah. Jadi ya lebih bilang nyaman lah gue bilang daripada yang lain-lain. Bukan bermaksud promosi atau gimana, sekelas mobil Toyota Altis saja yang punya temen gue itu gue merasa nggak enak, koplingnya berat dan setirnya berat juga gitu loh. Walaupun ya itu udah kelasnya harganya lumayan, tapi ya itulah, ada plus ada minus. Setiap orang bebas berpendapat dan memilih, dan ternyata pilihan gue tidak salah menurut sebagian orang. Ini bukan promosi Wuling dan bukan menjatuhkan merek lain, tapi inilah yang gue rasakan. Gue juga sadar pada saat temen gue bilang lu kelamaan bawa mobil yang enak, dalam tanda kutipnya dia bilang aneh, kenapa mobil semurah itu bisa enak seenak itu, suspensi dan lain-lainnya enak banget. Itu yang membedakan. Bahkan di mobil yang gak ada sopirnya, itu mobil Xenia Lawas ya, tahun 2011 kalau nggak salah, apa 2012, itu punya kantor. Gue cuma bisa ngebatin, anjing nih yang make, kok mobil nggak dibenerin banget, kok mobilnya begini, dipakai cuma bisa make doang, nggak bisa, istilahnya nggak bisa gimana ya, nggak bisa ngerawat, cuma bisa pakai doang, nyampe setir berat, kopling aneh. Gue pikir mobilnya rusak, padahal emang mobilnya begitu. Tapi believe it or not, sebelum gue punya Wuling, gue sering bawa itu, dan itu gue pakai nyampe luar kota, gue pakai nyampe tugas ke Cirebon dan lain-lain. Gue merasa itu mobil enak. Tapi setelah gue punya Wuling, anggapan gue sirna. Itu sama kayak gue bawa mobil Hyundai atau Kia pada saat gue bawa Jepangan. Gue merasa mobil itu mobil murah lah, enak. Tapi ini ada lagi yang lebih murah dan lebih enak. Ya karena enaknya murah sih. Nggak bisa dipungkirin. Itu the best of the best. Bukan bermaksud menjatuhkan, tapi ya, karena kacamata gue adalah mobil enak tuh ya mobil Eropa. Tapi gimana caranya lu punya mobil Eropa tapi seharga Jepang? Yaitu adanya di Kia dan Hyundai. Nah ada lagi, gimana caranya lu punya mobil enak di sekarang gitu kan? Kacamatanya di mana? Ya mobil Wuling, harganya di bawah Jepang, rasanya enak walaupun ada sesuatu yang dikorbankan pastinya, dan gue yakin itu. Jadi ya mau nggak mau. Nah itu cerita gue soal mobil ini. Ya mungkin sih memang kelemahannya ada beberapa ya. Sebagai contoh nih di sini, ini kan biasanya ada MID caelah, ada tulisan tuh, rata-rata ya paling nggak ada tulisan-tulisan begitulah. Tapi kan di sana cuman ada trip A, trip B dan lain-lain. Ini sih kalau di yang kakaknya itu udah ada, kalau gua nggak salah ya, 1:1 berapa. Cuman gue nggak tahu, koreksi gue kalau salah, tapi rata-rata untuk mobil harga hampir 200 pastinya udah ada. Tapi ini kan nyamannya di atas rata-rata tuh mobil, ya wajar lah. Tuh kayak electric mirror di sono belum ada, tapi untungnya udah ada power window. Double blower beneran. Tapi kelemahannya audio masih single din, tapi untungnya itu udah ada USB, jadi sama aja lah. Ini juga udah ada USB, cuman gak ada aux-nya yang sana, yang ini ada aux. Door trimnya lebih murah ya kan, ada keamanan double airbag, walaupun kalau airbagnya meletup juga belum tahu. Tapi base record sih udah ada yang nyampe ringsek depannya, pilar A nya juga belum kena. Tapi kalau mobil-mobil beginian biasa pilar A udah pada kena semua. Ya itulah. Tapi ya itulah bedanya barang yang standarisasi Eropa dan yang Jepang pure. Tapi gue mau lanjut dulu. Ya itu sih cerita gue, impresi gue bawa mobil kantor, yaitu seekor Xenia, dan pembuktian yang sudah cukup lama gue pengen buktikan mengenai RPM yang naik turun, dalam artian bagus ya,
moga-moga kedepannya si Wuling juga bisa nerapin double variabel begitu, jadi biar bawanya lebih hemat. Karena mobil di Jakarta itu jalan nggak ada yang konstan, rata-rata jalannya itu macet, dan paling banyak ngebakar kendaraan itu pada saat kita macet. Jadi ya mau nggak mau, kalau RPM lo tinggi pasti lo akan merasa ya boros. Tapi kalau bayangin kalau pas lo lagi idle macet RPM lo cuma 500 di compare sama yang 800 atau 900, 300 RPM itu berasa loh. Karena setiap satu kali TMA, TMB itu kan ada sekian cc bahan bakar yang terbakar, yang lebih besar dibanding yang low RPM seperti ini. Walaupun cc-nya kecil ya lo nggak bisa ngomong lah. Tapi kalau ini iritnya ya karena cc-nya juga lebih kecil dan berat bodinya lebih kecil. Ya kalau ngomong nyaman kembali ke pilihan masing-masing. Cuman kalau gue berbicara mobil gue cukup nyaman untuk harganya dan rasanya juga nggak malu-maluin. 130 juta dapat segede gitu, tempatnya cuma dapat Sigra atau mungkin sekelas-kelasnya Wagon R ya, segelas itulah kalau barang barunya, atau Agia, Ayla. Nah lo dapat bisa muat satu keluarga, barang gede buat usaha, buat tempur kayak yang gue lakukan, enak ya, kenapa enggak. Selamat bergabung di klub mobil nyaman, dan mungkin itu adalah mobil yang cukup enak, yang paling murah yang ada sekarang. Silahkan dicoba, bukan bermaksud promosi kembali lagi, tapi itulah opini pribadi gua. Buat yang punya mobil lain yang ada testimoni ya boleh diceritakan bersama-sama untuk diskusi, bukan untuk debat kusir. Apalagi kalau tuh mobil memang bisa reliable dipakai untuk kerja berat alias online. Sekian dari gua mau lanjut cari barang untuk kebutuhan corona di kantor gua. Kita ketemu lagi minggu depan atau di video selanjutnya. Moga-moga bisa gue upload minggu depan. Tapi kalau nggak bisa ya mohon maaf ya, karena lagi ada musibah kayak gini, gue mau nggak mau harus fokus kerja dulu. Terima kasih, gue YS, gue cabut dulu.